Halo, kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan tentang pasar. Hari ini hari Senin 24 April 2023 pukul 12:42 siang. Oke, kita langsung masuk ke pasar aja. Jadi hari ini saya akan mencoba mencari peluang di pasar dan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian tentang kalau kita menemukan pasar yang oke, pair yang oke, kita akan mencoba membahasnya sampai ke eh, entry ya, ke titik entry ya. Kalau mungkin kalau kita mendapatkan itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pasar. Eh, pasar. Oke, saya akan membuka di sini. Saya sudah melihat ada peluang di dua pair ya. Yang pertama itu adalah di GBP AUD. Saya tandai tadi ada beberapa yang potensial sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Tapi saya melihat ada dua yang paling potensial di sini hari ini, sekarang. Oke, yang pertama adalah GBP AUD. Kenapa saya katakan ini potensial? Kalau Anda saksikan, kalau Anda menggunakan Ichimoku Kinkohyo ini dengan sangat jelas terlihat bahwa pasar ini sedang naik dan baru mulai akan naik karena itu menarik ya. Yang pertama seperti biasa kita lihat dari sisi uh, Kijun Sen dan Tenkan Sen. Tenkan Sennya ini memang datar, harga berada di harga sempat di bawah Tenkan Sen, tapi kemudian hari ini daily dia buka di atas dan tetap di atas Tenkan Sen. Jadi ada potensi bahwa hari ini eh, harga melewati atau membreak uh, Tenkan Sen. Sementara Kijun Sen itu uh, mencuat ke atas ya. Jadi memperlihatkan tendensi ke atas. Kita lihat di sini juga Senko Span A itu juga terlihat mengarah ke atas. Senko Spin B itu juga cenderung mengarah ke atas. Sehingga secara umum jarak antara Senkospan A dan Senkospan B ini itu melebar dari waktu ke waktu dan semakin besar. Nah ini sebenarnya kondisi yang sangat ideal, kondisi kumuh yang sangat ideal untuk kemudian kita menyatakan atau memiliki asumsi bahwa harga sedang menuju ke atas. Selanjutnya adalah eh, Cikospen. Cikospen juga berada di atas harga dengan jarak yang cukup ideal ya. Jadi semua indikator di dalam Ichimoku Kinkohyo ini menunjukkan tanda-tanda yang baik untuk kenaikan harga atau tren naik dari GBP AUD. GBP AUD ini adalah mata uang Inggris berbanding dengan mata uang Australia. Jadi ini pada daily cukup meyakinkan. Kita juga sebetulnya bisa masuk ke dalam satu indikator yang merupakan bagian dari Ichimoku yang disebut sebagai um, Kyushu Ashi ya. Kalau kita pakai indikator Kyushu Ashi ini, oke kita hilangkan dulu candlenya. Kita juga bisa melihat di sini ini tampilan Kyushu Ashi. Kalau dari time frame daily di sini, kalau kita ukur ini sebetulnya mengalami penurunan sebanyak 6 bars. Di dalam Kyushu Ashi itu kita bisa melihat bahwa harga itu akan melakukan pembalikan itu di angka-angka tertentu ya, yang disebut sebagai Kihon Suchi, itu angka 9, angka dasarnya adalah angka 9, kemudian 17 dan 26. Jadi kita lihat di sini baru 6 bars, tapi boleh jadi ini sebenarnya tidak terjadi juga ya. Misalnya ya intinya kalau dari sisi
Kyushu Ashi ini kita tidak mendapatkan konfirmasi itu. Jadi kita bisa balik lagi ke indikator sebelumnya, yaitu Ichimoku Kinko-hyo. Oke. Oke. Karena kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa di time frame besar, di time frame daily, ini cukup meyakinkan bahwa harga sedang memiliki tendensi untuk ke atas, kita bisa masuk ke time frame lebih kecil, misalnya ke H4. Kita juga melihat di sini time frame H4 juga terlihat cukup baik ya, walaupun tidak se seideal yang tadi daily, tetapi kita bisa mengabaikan ini, kita pakai saja daily sebagai patokan. Jadi pada time frame besar harga sedang menuju ke atas. Sekarang kita mau konfirmasi. Kalau kita menemukan bahwa harga tren di time frame besar ini terkonfirmasi di time frame yang menengah, yaitu di 1 jam atau 30, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencari peluang untuk masuk. Sekarang kita ke time frame H1. Di time frame H1 kita menemukan di sini polanya adalah memang Chico Span, harga, kemudian Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumo, ini urutannya sebenarnya urutan bullish. Tetapi harus diwaspadai di sini bahwa Tenkan-sen dan juga Kijun-sen, Senko Span A dan Senko Span B itu flat, baru mulai flat. Jadi ini kita perlu waspadai di sini. Jadi walaupun di time frame besar kecenderungannya naik, tetapi uh, perilaku atau pola dari Tenkan-sen dan yang lain-lain ini yang flat, ini perlu diwaspadai karena kalau mereka flat sangat mungkin atau sering sekali terjadi bahwa harga bisa turun dulu, turun ke menjemput Tenkan-sen. Kalau ini tidak kuat menjadi support, dia juga bisa turun ke Kijun-sen dulu. Jadi sebagai harga melakukan retracement dulu, kemudian naik kembali. Jadi ini yang perlu kita diwaspadai di time frame H1. Jadi intinya kita belum mendapatkan konfirmasi di time frame H1. Nah, bagaimana dengan M30 atau 30 menit? Di M30 saya kira hampir sama dengan H1 tadi, walaupun ini lebih oke, karena Tenkan-sen itu masih mengarah ke atas, walaupun Kijun-sen flat. Senko Span A juga mengarah ke atas, walaupun yang B-nya itu flat. Jadi di sini masih lebih baik. Saya kira yang bisa kita lakukan untuk GBP AUD ini adalah kita menunggu Kijun-sen ini, yang merah ini juga mengarah ke atas. Kalau ini mengarah ke atas, baru kita turun ke time frame lebih kecil untuk mencari momentum buy. Jadi untuk sekarang ini belum bisa. Jadi kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk GBP AUD. Jadi kalau saya rangkum tadi, dari sisi daily itu sudah oke untuk kita mencari konfirmasi kenaikan karena tren besarnya naik. Tetapi ketika masuk ke time frame menengah, A1 dan M30, kita belum menemukan satu konfirmasi yang cukup valid bahwa harga benar-benar akan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk mencari momentum entry di time frame lebih kecil lagi di M15 dan atau M5, kita belum mendapatkan itu. Jadi karena itu ini kita tinggalkan dulu, tapi kita tandain bahwa GBP AUD ini cukup meyakinkan ya untuk kita lihat nanti bagaimana perilakunya. Oke, kita cari lagi pasar ya yang cukup meyakinkan. Kalau kita menemukan satu pola atau satu konfirmasi yang meyakinkan untuk masuk, kita bisa langsung melakukan setup. Oke, pair yang kedua yang saya ingin bahas di sini adalah Euro AUD. Masih dalam pair AUD ya, Australian Dollar. Hari ini cukup baik. Kita menemukan di sini di daily, sama dengan tadi GBP AUD, harga sudah di atas Tenkan-sen. Sudah menembus Tenkan-sen. Kemarin dia menembus, atau hari Jumat yang lalu menembus Tenkan-sen dengan sangat baik. Dan hari ini
Kijun Sen menunjukkan pola yang menarik. Dia mulai mengarah ke atas dan baru permulaan. Kemudian secara umum Kumu juga semakin besar dan mengarah ke atas. Chico Span juga berada di atas Kumu. Jadi secara umum di time frame daily, Euro AUD cukup meyakinkan memiliki tren naik. Ya, kita tidak mengatakan bahwa ini pasti naik, tapi intinya kekuatan bullish itu lebih dominan dibanding bearish. Jadi buyers lebih dominan dibanding sellers. Kita masuk ke H4. Di H4 kita juga menemukan pola yang cukup menarik, walaupun kumunya ini baru mulai berganti warna ya. Berganti warna dari merah yang menunjukkan ke bawah, berganti menjadi hijau, itu artinya tendensi ke atas semakin kuat. Jadi ya, cukup terkonfirmasi antara daily dengan H4. Nah, kita masuk sekarang untuk mencari konfirmasi yang lebih valid di time frame menengah. Di H1 pertama-tama, kita melihat di sini ini benar-benar konfirmasi yang cukup baik. Yang pertama urutannya ini adalah urutan bullish. Jadi Chico Span ada di atas harga berada di atas Tenkan-sen berada di atas Kijun Sen ada di atas Kumu. Dan kita melihat di sini bahwa memang Tenkan-sen ini datar, tetapi Kijun Sen menunjukkan gerakan yang menuju ke atas. Kemudian Senko Span A juga menuju ke atas. Walaupun Senko Span B datar ya. Tapi ini sudah cukup mengkonfirmasi tadi tren di daily dengan ini ya. Walaupun kita tetap waspada di sini karena dengan mendatarnya Tenkan-sen, ini ada potensi dia turun dulu. Tetapi karena yang mendatarnya Tenkan-sen itu artinya Tenkan-sen inilah yang akan berfungsi sebagai support yang lumayan kuat. Oke, kita cari konfirmasi yang lebih kuat misalnya di time frame M30. Di time frame M30 kita tidak menemukan suatu konfirmasi karena kecenderungannya semuanya ini adalah mendatar, walaupun Tenkan-sen ini kalau kita lihat secara lebih dekat itu sebenarnya mengarah ke atas, walaupun Kijun-sen flat. Kijun-sen flat, Senko Span itu sebenarnya sedikit mendongak ke atas dan nah ini menarik. Ini agak ke atas sedikit Senko Span kemudian Senko Span B-nya juga masih mengarah ke atas, Kumu secara umum tebal ke atas. Jadi menurut saya ini sudah terkonfirmasi. Jadi tadi di daily itu menunjukkan tren naik, kemudian kita masuk ke time frame menengah itu ada konfirmasi setidaknya di H1 dan M30. Karena itu saya kira kita bisa mencari peluang di time frame lebih kecil, misalnya ke M15. Di time frame lebih kecil ini yang akan kita cari bukan lagi soal tren, tapi kita mencari konfirmasi pola yang menunjukkan bahwa harga akan naik. Biasanya di time frame M15 ini saya akan memakai indikator yang lain. Jadi saya tidak lagi memakai Ichimoku, tapi saya memakai indikator seperti Bollinger Band dan yang lain. Kalau saya tidak menemukan satu konfirmasi yang lumayan baik di Bollinger, jadi M15 ini saya juga bisa masuk lebih ke time frame yang lebih kecil lagi, misalnya ke M5. Jadi intinya tadi kita sudah menemukan bahwa tren besarnya naik dan tren besarnya ini terkonfirmasi di tren atau di time frame lebih kecil. Nah, sekarang kita sedang mencari momentum untuk bisa masuk. Saya melihat di sini ada momentum yang lumayan baik. Harga kan kecenderungannya naik nih. Lalu dia melakukan koreksi dan di koreksi ini tampaknya harga membuat satu pola yang bisa disebut sebagai falling wedge. Falling wedge pertama. Ini pola pertama ya.
falling wedge. Kalau ini ditembus, maka kita bisa berasumsi bahwa harga akan naik. Kalau pola ini ditembus. Jadi kok ketika harga melakukan koreksi, biasanya dia membentuk pola. Oke, tapi ini baru satu konfirmasi. Kalau ini terjadi ya, kalau dia nembus ke atas, maka kita mengatakan bahwa itu satu konfirmasi. Konfirmasi yang kedua yang bisa kita tunggu adalah Bollinger Band. Ini Bollinger Band yang squeeze ini, dia lagi mengkerut. Kalau mengkerutnya ini selesai, dia kemudian melebar ke atas, kita bisa masuk juga. Gimana caranya mencari momentum masuk melalui Bollinger Band? Kita bisa pakai kalau harga masuk ke jarak antara garis paling atas dengan yang garis yang kedua ini. Jadi deviasi 2 dengan deviasi 1, kalau harga masuk ke situ, itu kita bisa mencari momentum, kita bisa merencanakan untuk masuk. Tapi kalau itu terjadi, itu artinya baru dua konfirmasi. Biasanya saya akan mencari 3 konfirmasi. Konfirmasi ketiga yang bisa kita perhitungkan adalah stokastik. Jadi kalau kita melihat di sini garis orange dengan biru ini melakukan cross. Ya cross gitu, garis orange ini ke bawah, kemudian biru di atas dan arahnya ke atas. Itu juga bisa jadi konfirmasi. Jadi untuk saat ini intinya adalah bahwa kita sudah masuk ke time frame lebih kecil untuk mencari momentum. Sejauh time frame besarnya masih mendukung kenaikan, maka di sini ya valid untuk kita mencari momentum. Oh, ternyata harganya turun, teman-teman. Berarti artinya dia belum membuat swing di situ ya. Boleh jadi dia akan membuat ke bawah begini, baru kemudian naik. Tapi kita harus tunggu. Kalau dia tidak melewati ini ya kita tidak masuk. Kalau Bollinger Band-nya ini tidak mengembang ke atas, kita juga tidak masuk. Kalau ininya belum cross, kita juga tidak masuk. Nah, kita bisa sebetulnya walaupun belum masuk, tapi kita sudah bisa membuat semacam rancangan ya untuk masuk. Katakanlah misalnya kalau harga naik ke sini dan tutup di atas itu, kita bisa masuk situ dengan memasang stop loss di mana. Kita bisa pasang stop loss di sini. Kenapa stop loss-nya di sini? Karena ini ada area konsolidasi ya. Ini artinya area di mana harga ini bertempur. Jadi ini menjadi tahanan yang cukup kuat ya. Kalau harga turun dia kemungkinan akan bereaksi di sini. Tetapi kalau dia lewat, ya dia bisa turun lebih jauh. Dan kita bahkan bisa menaruh stop loss di bawah sini ya untuk lebih aman ya. Di sini ke swing di sini. Oke, saya kira itu, dan targetnya kita bisa melakukan trailing stop ke atas. Kita tidak perlu memasang target terlebih dahulu, intinya kita pasang stop loss di sini. Dan biasanya saya akan masuk dengan lot yang kira-kira kalau harga turun mencapai stop loss saya hanya akan rugi sebanyak 2% dari keseluruhan modal saya. Jadi saya dalam setiap entry itu mempertaruhkan 2% dari keseluruhan modal. Saya kira itu ya yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin di lain waktu saya akan membahas secara lebih detail bagaimana metode trading yang saya pakai ya, yang untuk berbagi saja dengan teman-teman. Harganya mulai naik itu teman-teman, tetapi belum sampai ya ke titik entry kita. Nanti kalau sampai dan dia tutup di atas, itu bisa dipertimbangkan untuk masuk. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi di dalam kesempatan yang lain untuk membahas peluang-peluang, mencari peluang-peluang pasar. Mudah-mudahan ya rencana kita terjadi, jadi dia naik. Tapi kalau ternyata dia tembus ke bawah, ya kita tidak masuk. Kira-kira itu yang bisa kita bahas hari ini. Selamat berdagang, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.